Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ana Sri Menupeka, saya mahasiswi asal Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, jurusan Epidemiologi dan semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit askariasis dan penyakit taeniasis. Pertama saya akan menjelaskan tentang penyakit askariasis. Sering kita ketahui bahwa penyakit askariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari cacing Ascaris lumbricoides. Cacing ini biasanya tumbuh dan berkembang di usus manusia, kemudian ditemukan di wilayah yang memang kebersihannya kurang memadai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala dari askariasis. Gejala dari askariasis ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama tahap gejala awal dan yang kedua tahap gejala lanjut. Yang pertama tahap gejala awal. Pada tahap gejala awal, larva dari cacing ini berjalan dari tenggorokan menuju ke usus, kemudian berkembang selama 4-16 hari di dalam tubuh manusia. Kemudian gejala yang timbul adalah demam tinggi, sesak nafas, dan batuk kering. Masuk dalam gejala tahap lanjut, larva dari cacing Ascaris ini berjalan dari tenggorokan, kemudian tertelan menuju ke usus, dan berkembang selama 6-8 hari, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan gejala yang timbul itu adalah sakit perut, diare, keluarnya tinja disertai darah, dan muntah serta mual. Kemudian jika hal tersebut semakin memburuk, maka gejala yang timbul adalah sakit perut yang hebat, kemudian keluarnya tinja disertai darah, penurunan berat badan tanpa disertai dengan sebab dan akibat, dan pembengkakan pada kelenjar pada bagian tenggorokan. Masuk pada tahap diagnosis. Diagnosis dari penyakit askariasis ini dilakukan dengan pemeriksaan fesis atau tinja pada penderita. Kita masuk dalam pengobatan penyakit askariasis. Dokter menganjurkan ada 3 pengobatan. Yang pertama ada mebendazole, dikonsumsi 2 kali sehari untuk anak usia di atas 1 tahun. Kemudian ada albendazole, itu dikonsumsi 2 kali sehari. Kemudian ada piperacin, dikonsumsi oleh anak usia 3-8 bulan dengan 1 dosis tunggal. Kemudian masuk pada pencegahan askariasis. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih sebelum makan dan sesudah melakukan aktivitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian yang kedua, mencuci sayur dan buah sebelum dikonsumsi. Dan yang ketiga, memasak makanan secara betul-betul matang, karena kebanyakan dari kita menyukai makanan yang setengah matang. Sebenarnya itu dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, salah satunya adalah penyakit askariasis. Masuk pada penjelasan yang kedua tentang penyakit taeniasis. Penyakit taeniasis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari cacing pita. Gejalanya dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada gejala infeksi ringan dengan gejala infeksi berat. Nah, pada gejala infeksi ringan, gejala yang timbul itu ada mual, kemudian nafsu makan menurun, sakit perut, muntah, ingin mengonsumsi yang asin, makanan yang asin saja, kemudian penurunan berat badan dan pusing. Nah, selanjutnya masuk pada gejala infeksi berat. Yang gejala yang muncul adalah sakit kepala, adanya benjolan atau terbentuknya benjolan di area tenggorokan, kemudian kejang, dan reaksi alergi terhadap larva. Baik, selanjutnya masuk dalam diagnosis penyakit taeniasis. Dokter melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu analisis sampel tinja, digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan cacing pita di dalam tinja penderita. Kemudian ada tes darah lengkap, dan kemudian ada uji pencitraan. Uji pencitraan ini dilakukan dengan menggunakan beberapa tes. Yang pertama itu CT scan, kemudian foto ronsen, ada pemeriksaan USG juga untuk infeksi berat. Selanjutnya itu tentang pengobatan penyakit taeniasis. Obat yang dapat diberikan kepada penderita taeniasis ada 3 obat. Yang pertama obat
antelmintik dikonsumsi 1 kali dalam seminggu, kemudian ada obat antiinflamasi dan obat anti kejang. Nah, komplikasi yang diakibatkan oleh penyakit taeniasis ini ada 3. Yang pertama, gangguan sistem pencernaan, ada gangguan fungsi organ, dan yang terakhir ada gangguan sistem saraf pusat atau fungsi otak. Selanjutnya kita masuk dalam topik yang terakhir, yaitu tentang pencegahan taeniasis. Yang pertama itu hindari mengkonsumsi makanan atau daging mentah. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan dan sesudah melakukan aktivitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian mencuci sayur dan buah sebelum dikonsumsi, dan jika memiliki peternakan, segera membuat saluran pembuangan kotoran yang baik sehingga air yang dikonsumsi tidak tercemar oleh kotoran tersebut. Kemudian jika ada ternak, segera bawa ke dokter jika terinfeksi oleh cacing pita. Mungkin sekian penjelasan saya tentang penyakit askariasis dan taeniasis. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.